Apa sih itu pendaftaran hak atas tanah? Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dijelaskan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus dan berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan data, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Mengapa pendaftaran tanah itu penting? Berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dijelaskan bahwa pendaftaran tanah itu penting untuk menjamin kepastian hukum. Oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini menyatakan bahwa pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum di bidang pertanahan. Diselenggarakannya pendaftaran tanah membuat para pihak yang bersangkutan dapat dengan mudah mengetahui status atau kedudukan hukum dari tanah-tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas, dan batas-batas, siapa yang mempunyai dan beban-beban apa yang terdapat di atasnya. Tanah-tanah yang belum disertifikatkan dapat menimbulkan konflik dan sengketa. Sebagian besar tanah yang belum disertifikatkan ini, alat bukti kepemilikannya adalah berupa girik atau petok. Kondisi ini dapat menyulitkan masyarakat yang melakukan persertifikatan tanah, yaitu pada alat bukti dan keberadaan data tanah. Masyarakat semakin menyadari akan pentingnya kepemilikan sertifikat tanah. Bukti kepemilikan yang sah dapat memberikan legalitas hukum terhadap penggunaan dan pemilik tanah, sehingga terjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum, khususnya bagi para pemilik tanah. Pemilik yang akan melakukan pengurusan permohonan sertifikat, ada yang pendaftarannya dilakukan sendiri oleh pemilik tanah yang bersangkutan atau melalui jasa PPAT. Apa sih tujuan pendaftaran tanah? Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah tersebut. Kepastian hukum yang dimaksud adalah: yang pertama, kepastian hukum mengenai orang atau badan yang menjadi pemegang hak. Kedua, kepastian hukum mengenai lokasi, batas, serta luas suatu bidang tanah hak. Dan yang ketiga, kepastian hukum mengenai haknya. Di mana dan apa kegiatan pendaftaran tanah itu? Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh pemerintah secara operasional. Instansi penyelenggaraannya ialah Kantor Pertanahan Seksi Pendaftaran Tanah yang terdapat pada setiap daerah tingkat 2 kabupaten atau kota madya. Saksi pendaftaran tanah tersebut melaksanakan kegiatannya di wilayah kabupaten atau kota madya. Pendaftaran tanah dilaksanakan melalui dua sistem, yaitu yang pertama, pendaftaran tanah sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Dengan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan, kegiatan pengukuran titik dasar teknik, pengukuran dan pemetaan untuk pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan lokasi, pendaftaran tanah secara sistematis ditetapkan oleh Menteri, atas rencana Menteri, dan atas usul Kepala Kantor Wilayah, yaitu satuan lokasi pendaftaran tanah secara sistematis adalah seluruh atau sebagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Usul penetapan lokasi pendaftaran tanah secara sistematik berdasarkan kerja Kantor Pertanahan dengan mengutamakan wilayah desa atau kelurahan yang diantaranya:
1. Sebagian wilayahnya sudah didaftar secara sistematik. 2. Jumlah bidang tanah yang didaftarkan relatif kecil, yaitu berkisar sampai dengan 30% dari perkiraan jumlah bidang tanah yang ada. Yang ketiga merupakan daerah pengembangan perkotaan yang tingkat pembangunannya tinggi. Keempat, merupakan daerah pertanian yang produktif. 5. Tersedia titik-titik kerangka dasar teknik nasional. Yang kedua yaitu pendaftaran tanah sporadik, adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal. Permohonan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran nomor 13. Permohonan yang dimaksud meliputi permohonan untuk yang pertama, persiapan permohonan hak baru, meliputi pemecahan, pengesahan, dan penggabungan bidang tanah, pengembalian batas, penetapan batas dalam rangka konsolidasi tanah, inventarisasi kepemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku, dan lain-lain persetujuan pemegang hak. Yang kedua, permohonan dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 diantaranya yaitu Grosse Akta Eigendom, surat tanda bukti hak milik, sertifikat hak milik, surat keputusan pemberian hak milik, petuk pajak bumi atau Landrate, Girik Pipil Kenkitir Forum Indonesia, akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, akta ikrar wakaf atau surat ikrar wakaf atau risalah lelang, surat penunjukan atau pembelian kanveling rumah, tanah. Yang terakhir, surat keterangan riwayat tanah. Yang lain-lain, bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga, sebagaimana diatur dalam pasal 2, 4, dan 7 Ketentuan Konvensi UUPA. Tahap permohonan pendaftaran tanah secara sporadik yaitu yang pertama, pemohon mengajukan permohonan kepada kantor pertanahan agar didaftarkan haknya dengan melampirkan data-data yang diperlukan diantaranya 1. Surat pernyataan pemilikan suatu bidang tanah. 2. Surat pernyataan bahwa objek tanah tersebut tidak dalam sengketa. 3. Surat pernyataan pemilikan tanah dan mengisi formulir dari kantor pertanahan yang di dalamnya memuat tentang daftar riwayat tanah, saksi-saksi serta batas-batas tanah ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan dengan diketahui dan ditandatangani oleh lurah dan camat setempat. 2. Pemohon membayar biaya di loket pendaftaran kantor pertanahan. 3. Melakukan pemeriksaan data fisik, meliputi penetapan dan pemasangan tanda batas, pengukuran serta pemetaan oleh petugas yang ditunjuk. Keempat, berdasarkan hasil pengukuran tersebut, petugas akan mengeluarkan gambar ilusi situasi berupa peta dalam ukuran berskala yang menerangkan letak tanah, keadaan tanah, batas, luas yang dimaksud. Kelima, selanjutnya dari hasil pengukuran yang didapat dari lapangan dituangkan dalam suatu risalah penelitian, data yuridis dan penetapan batas yang ditandatangani oleh seluruh anggota atau tetangga batas, lurah setempat, petugas pertanahan dan pengukuran yang ditunjuk. Keenam, melakukan pemeriksaan data yuridis atau riwayat pemilikan tanah oleh panitia pemeriksaan A yang ditunjuk.
7. Kemudian Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan permohonan pengakuan hak atas tanah. Pengumuman tersebut dilakukan selama 60 hari atau 2 bulan, berturut-turut di kantor pertanahan, kelurahan, dan kecamatan. 8. Apabila waktu pengumuman sudah berakhir dan tidak ada keberatan dari pihak lain atas pengumuman tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan memberikan pengakuan hak sebagai hak milik kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. 9. Setelah Kantor Pertanahan memberikan pengakuan hak kepada pemegang yang bersangkutan, oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dilakukan. Pendaftarannya dalam buku tanah menurut ketentuan yang berlaku. 10. Buku tanah dan sertifikat hak milik yang bersangkutan ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan. Apabila Kepala Kantor berhalangan, maka buku tanah dan sertifikat ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. 11. Selanjutnya sertifikat diserahkan kepada pemegang hak dan tanah yang tercantum namanya dalam buku tanah atau pihak lain yang dikuasai olehnya. 12. Semua proses pengurusan di atas rata-rata terselesaikan dalam waktu antara 7 bulan sampai 1 tahun. Pengukuran bidang tanah secara sporadik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan untuk keperluan optimasi tenaga dan peralatan pengukuran, serta dengan mempertimbangkan kemampuan teknologi petugas-petugas pengukuran. Maka, pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya 10 hektar sampai dengan 1000 hektar dilaksanakan oleh kantor wilayah, sedangkan pengukuran suatu wilayah yang luas tanahnya lebih dari 1000 hektar dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Pengumuman data fisik dan data yuridis dan pengesahannya untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohonkan pendaftarannya. Maka daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah sebagaimana dimaksud di kantor pertanahan dan kantor kepala desa atau kelurahan, letak tanah diumumkan selama 60 hari dari penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal, Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangannya menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. Pengukuran tanah secara sporadik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan untuk keperluan optimasi tenaga dan peralatan pengukuran, serta dengan mempertimbangkan kemampuan teknologi petugas-petugas pengukurnya. Maka pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya 10 hektar sampai dengan 1000 hektar dilaksanakan oleh kantor wilayah, sedangkan pengukuran bidang tanah yang luasnya lebih dari 1000 hektar dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Pengumuman data fisik dan data yuridis dan pengesahannya untuk memberi kesepakatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohonkan pendaftarannya, maka daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah sebagaimana dimaksud di kantor pertanahan dan kantor kepala desa atau kelurahan, letak tanah diumumkan selama 60 hari penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani pemohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal, Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. Selain pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadik,
Dilakukan juga kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh masyarakat melalui jasa PPAT. Hal ini diatur dalam Pasal 8 PP Nomor 24 Tahun 1997. Adapun langkah-langkah pendaftaran tanah secara sporadik yaitu: yang pertama, masyarakat atau pemilik tanah yang berkepentingan datang ke kantor PPAT. Kedua, kemudian pemilik tanah tersebut berkonsultasi dengan PPAT. 3. PPAT akan menjelaskan kepada pemilik tanah mengenai proses permohonan sertifikat, diserahkan pemilik tanah ke kantor PPAT. 4. Jangka waktu pengurusan permohonan sertifikat kurang lebih akan terselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun. 5. Biaya pengurusan masing-masing PPAT akan menentukan melalui ragam kasus yang terjadi dengan tingkat kesulitan yang berbeda. 6. Setelah pemilik tanah setuju, maka semua ketentuan dari persyaratan di atas akan terpenuhi oleh pemilik tanah disertai dengan penyerahan berkas dan biaya ke PPAT. Berkas-berkas yang telah diserahkan oleh klien atau pemilik tanah ke kantor PPAT kemudian ditindaklanjut dengan pengecekan data-datanya. Selanjutnya, kelengkapan data akan dipenuhi oleh PPAT sebagai bentuk tanggung jawabnya. Pelimpahan kuasa dari pemilik tanah ke PPAT menunjukkan bahwa dengan kuasa tersebut, pemilik tanah menyerahkan kepercayaannya sepenuhnya kepada PPAT untuk menyelesaikan pengurusannya. Data-data yang telah diurus dan dilengkapi oleh PPAT kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan. Selain pendaftaran tanah secara sistematik dan sporadik, dilakukan juga kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh masyarakat melalui jasa PPAT. Hal ini diatur dalam Pasal 8 PP Nomor 24 Tahun 1997. Adapun langkah pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan dengan: yang pertama, masyarakat atau pemilik tanah yang berkepentingan datang ke tempat kantor PPAT. Kemudian pemilik tanah tersebut berkonsultasi dengan PPAT. Selanjutnya PPAT akan menjelaskan kepada pemilik tanah mengenai proses permohonan sertifikat, diserahkan pemilik tanah ke kantor PPAT. Jangka waktu pengurusan permohonan sertifikat kurang lebih akan terselesaikan dalam tempo 1 tahun. Biaya pengurusan masing-masing PPAT akan menentukan berdasarkan ragam kasus yang terjadi dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Setelah pemilik tanah setuju, maka semua ketentuan dari persyaratan di atas akan dipenuhi oleh pemilik tanah disertai dengan penyerahan berkas dan biaya ke PPAT. Berkas-berkas yang telah diserahkan oleh klien atau pemilik tanah ke kantor PPAT kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan data-data. Selanjutnya, kelengkapan data akan dipenuhi oleh PPAT. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, pelimpahan kuasa dari pemilik tanah kepada PPAT menunjukkan bahwa dengan kuasa tersebut, pemilik tanah menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada PPAT. Untuk menyelesaikan pengurusannya, data-data yang telah diurus dan dilengkapi oleh PPAT kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan.